record Dari ya. bab satu berarti, Pak. Enggak. Langsung ini, enggak dari bab satu, dari judul, kemudian langsung ke hasil. Ya, silakan. Pengaruh pijat bayi dengan minyak jarak terhadap perubahan Dari berat badan Assalamualaikum, bayi Ci. usia. Dari Assalamualaikum. Dari Assalamualaikum dong. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Junius MSI yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi saya tentang pengaruh pijat bayi dengan minyak jarak terhadap perubahan berat badan bayi usia 1 sampai 3 bulan di BPM Biden HSTRK BD tahun 2023. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Rulfia Desi Maria dan Ibu Isma Eva Reni yang telah bersedia hadir hari ini untuk menguji saya. Jangan itu bahasanya, masa ya hadir menguji saya. Ya, Ya, Pak. coba cari apa kira-kira kata-kata yang elok gitu. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada kedua dewan penguji saya, yakni Ibu Rulfia Desi Maria, SSTM Kep, dan Ibu eh, lengkap ya, Bu Eva ya, Iya, lengkap Pak. dengan gelar ya, lengkap dengan gelar ya. Lanjut. Coba ulang lagi lah, Ci. Kok nggak puas saya yang di awal tadi? Satu lagi kamera Ci agak ke atas kayaknya. Coba yang nampak betul-betul wajah. Ah, tuh, tuh. Ke bawah dikit, Ci. Ke bawah, Ci, dari kening aja kelihatannya ini. Mukanya yang Ada, penting, Pak. bukan ya, bukan badan ya, mukanya. Ah, tuh, sip, sip. Siap, ya. Nah, yuk ulang lagi, Ci, dari judul tadi, Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Junius MSI selaku pembimbing saya yang telah membantu saya dalam pengerjaan skripsi berjudul Pengaruh Pijat Bayi dengan Minyak Jarak terhadap Perubahan Berat Badan Bayi Usia 1 sampai 3 bulan di BPM Bidan H STRKPD pada tahun 2023. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua dewan penguji saya, yaitu Ibu Rulfia Desi Maria, SSIT MKEP, dan Ibu Lisma Evareni, MPH. Hasil penelitian yang pertama, karakteristik penelitian. Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik responden. Pada variabel usia, responden dominan pada usia 2 bulan, yaitu 5 orang dengan presentasi 45,5%. Pada variabel jenis kelamin, eh, responden dominan pada jenis kelamin laki-laki, yaitu 6 orang dengan presentasi 54,5%. Kemudian pada variabel asupan nutrisi, responden dominan pada asupan nutrisi ASI, yaitu 6 orang dengan presentasi 54,5%. Analisis univariat. Rata-rata berat bayi sebelum dilakukan pijat bayi dengan minyak jarak adalah min 4.572,73 gram dengan nilai minimum 2.700 gram dan nilai maksimum 6.500 gram. Kemudian rata-rata berat badan bayi sesudah dilakukan pijat bayi dengan minyak jarak yaitu min 4.818,18 gram dengan nilai minimum 2.950 gram dan dengan nilai maksimum 6.900 gram. Analisis bivariat dilakukan uji normalitas data didapatkan hasil pretest 0,133 dan posttest 0,250.
Hasil ini lebih besar dari 0,005 yang berarti berasumsi berpengaruh normal terpenuhi. Maka analisis dapat dilakukan menggunakan uji statistik air sampel t-test. Hasil uji Pirate sampel t-test didapatkan hasil mean difference yaitu min 245,455 gram dengan standar deviasi 205,493 dan p-value 0,003. Pembahasan. Berat badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi, kecuali pada bayi yang mengalami kelainan klinis seperti dehidrasi, asites, udem, ataupun tumor. Bayi yang diberikan pijatan akan merangsang hormon kortisol dan hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin berperan membuat bayi lebih rileks dan lebih nyaman, sedangkan eh, hormon kortisolnya mengalami penurunan, yaitu berkurangnya hormon stres pada bayi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan uji statistik Pirate sampel t-test, didapatkan hasil p-value yaitu 0,003, di mana lebih kecil dari 0,05. Berarti hasil penelitian ini adalah HO ditolak dan HA diterima, di mana terdapat pengaruh antara pijat bayi dengan minyak jarak terhadap perubahan berat badan bayi usia 1-3 bulan di BPM Bidan HSTR CAP. Pijat bayi akan meningkatkan pertumbuhan bayi saat dilakukan pemijatan akan terjadi peningkatan protein enzim decarboxylase yang merupakan enzim yang membantu sel dan pertumbuhan jaringan. Kemudian, di saat aktivitas nervus vagus mengalami peningkatan, hal ini juga akan meningkatkan peristaltik usus, di mana bayi akan sering merasakan lapar. Hal ini tentu bekerja sama dengan hormon pencernaan, yaitu hormon insulin dan gastrin. Hormon insulin sangat berperan penting dalam peningkatan metabolisme. Hormon insulin dan gastrin ini akan melakukan penyerapan nutrisi yang lebih optimal lagi. Selain itu, nervus vagus juga berfungsi sebagai sirkulasi pernapasan saat dilakukan pemijatan di daerah dada bayi. Peningkatan neurotransmitin serotonin meningkatkan kapasitas reseptor yang akan juga meningkatkan hormon adrenalin. Ya, hormon adrenalin adalah hormon stres, di mana di saat hormon stres menurun, disitulah daya tahan tubuh bayi meningkat dan memacu antibodi IgM dan IgG. Dengan meningkatnya rasa lapar bayi yang terus-menerus, maka produksi ASI akan lebih banyak seperti yang diminta oleh uh, bayi tadi. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan bayi semakin cepat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuyuk pada tahun 2019, di mana p-value-nya adalah 0,03. Sekresi asam hidroklorida pepsinogen enzim pankreas diharapkan dapat meningkatkan aliran empedu hati, akan mempermudah penyerapan makanan tadi. B. Keterbatasan penelitian. Peneliti sulit dalam mengedukasi tentang pijat bayi karena pemijatan tidak dilakukan oleh peneliti langsung, tetapi dilakukan oleh bidan yang telah memiliki sertifikat. Penutup, kesimpulannya, rata-rata berat bayi usia 1-3 bulan sebelum dilakukan pijat bayi adalah 4.572,73 gram dengan standar deviasi 1.483,975.
Kemudian rata-rata berat badan bayi usia 1 sampai 3 bulan setelah dilakukan pijat bayi adalah 4.818,18 gram dengan standar deviasi 1.444. Yang ketiga, pengaruh pijat bayi dengan minyak jarak terhadap perubahan berat badan bayi usia 1 sampai 3 bulan di BPM Bidan H STRKPD tahun 2023 didapatkan p-value 0,003. Saran, pada tempat penelitian dapat lagi mengedukasi orang tua bayi lebih mengedukasi orang tua bayi tentang manfaat-manfaat yang diberikan oleh pijat bayi tadi. Sedangkan bagi institut penelitian diharapkan dapat menambah buku-buku tentang pijat bayi. Sedangkan bagi peneliti sendiri diharapkan peneliti dapat melakukan pemijatan secara langsung saat melakukan penelitian ini. Dan untuk penelitian berikutnya pun seperti itu. Sedangkan bagi responden, eh, responden menerima edukasi-edukasi yang diberikan oleh bidan tentang manfaat-manfaat yang telah manfaat-manfaat tentang pijat bayi tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, apa? Coba ya, di close dulu. Di close dulu, Ci, apanya? Yes. Di close dulu itunya. Stop share dulu. Stop share dulu.